Emang udah mantap tuh Pak Komang tadi. Ya, Saya bisa nggak bisa dimulai. tadi Pak. Udah? Ya, sebelum saya melakukan coaching bersama Pak Komang, ya mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan. Ya, Om Swastiastu Pak Komang. Om Swastiastu, Ibu. Selamat siang Pak Komang. Ya, selamat siang. Bagaimana keadaan hari ini? Ya, setungkare sehat, Ibu. Ya, kemungkinan hari ini kita akan ngobrol lebih lama, menindaklanjuti dari cerita yang Pak Komang kemarin terkait kendala yang Pak Komang hadapi. Boleh saya minta waktunya sebentar, Pak Komang? Ya, boleh, Bu. Ya, akhir-akhir ini saya perhatikan Pak Komang kurang bersemangat dan kayak tidak fokus ya. Ya, Bu. Soalnya saya Ya, ada sedikit kendala di siswa saya di kelas, Bu. jadi apa yang bisa saya bantu serta apa yang ingin Pak Komang capai dan harapan dari hasil diskusi ini. Nah, saya menginginkan solusi atau pendapat terkait ada satu kelakuan siswa saya di kelas. Nah, mungkin siswa ini bisa dibilang sedikit berkebutuhan. Nah, saya sangat harus perlu intensitasnya lebih memperhatikan dia saja seperti itu, Ibu. Ada masalah lain Pak Komang yang akan disampaikan? Ya, tentunya ada, Bu. Terkait siswa tersebut tentunya sangat mengganggu aktivitas di kelas, karena jujur saja siswa itu ingin diperhatikan, dia saja yang ingin diperhatikan seperti itu, Ibu. Kemudian dia itu tidak mau menulis seperti itu. Ya, apakah siswa yang Pak Komang tadi ceritakan yang seperti berkebutuhan khusus tersebut ada kendala dalam menerima pembelajaran yang Pak Komang ajarkan atau bagaimana ya? Oh ya, tentunya ada kendala saya di sana. Ketika saya menjelaskan, menerangkan, yaitu seperti tidak fokus, Ibu. Dia kurang fokus dalam belajar di kelas. Kemudian setiap saya suruh membuat tugas, dia sering tidak membuat tugas seperti itu. Coba coba Pak Komang jelaskan bagaimana proses pembelajaran di kelas yang Pak Komang lakukan. Apakah sudah memetakan kebutuhan anak di kelas seperti itu Pak Komang? Awalnya sudah saya petakan, yang mana termasuk eh, visual, auditori, dan kinestetik. Hanya saja memang dari siswa ini yang memang perlu diperhatikan khusus seperti itu, ya, Bu, ya. Jadi saya di sini ingin sharing bagaimana mungkin Ibu ada pendapat bagaimana menghadapi siswa yang seperti itu. Ya, kemungkinan perlu pendampingan khusus kemungkinan Pak Komang yang pernah Pak Komang ceritakan kemarin kalau Bapak Kepala Sekolah ada di dalam ruangan dia mau belajar dan aktif kemungkinan seperti itu Pak Komang harus dia didahulukan daripada teman yang lain kemudian dia perlu kayak kayak perlu kayak siswa kayak di mau diagung-agungkan seperti itu Pak Komang tapi kan Pak Komang tidak bisa untuk sama siswa yang satu saja tapi yang lainnya pasti akan merasa iri seperti itu Pak Komang ya Iya, Bu. ya nah Waktu ini baiklah ada ya pendampingan ya. Lanjut, Bu. baiklah Pak Komang ya baiklah bagaimana cara Pak Komang untuk melakukan agar bisa memahami kebutuhan belajar siswa tersebut Pak Mang di kelas. Bagaimana caranya Pak Komang? Saya sudah sebenarnya sudah menyebarkan angket minat belajar siswa tersebut. Kemudian mengelompokkannya juga sudah. Teman yang lainnya mau dia aktif dia dalam pembelajaran,
maulah nurut. Nah, cuma yang satu ini saja yang kurang, Bu. Berarti Pak Komang sudah tahu akar permasalahannya. Nah, sekarang kira-kira untuk beberapa ke depan, apa yang akan Pak Komang lakukan di kelas? Nah, mungkin saya akan lebih memaksimalkan perhatian saya kepada siswa ini. Kemudian tentunya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan juga yang paling penting adalah berkoordinasi dengan orang tuanya seperti itu. Cuman kalau saya di sekolah bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, tapi yang sulit ini adalah dengan orang tuanya, karena alasannya itu orang tuanya sibuk bekerja seperti itu, Ibu. Jadi Bagus. dalam belum bisa saya bertatap muka langsung dengan orang tuanya untuk menyampaikan hal apa yang dialami oleh si anak ini kepada orang tuanya. Anak ini yang istilahnya yang yang nganter dia ke sekolah itu kakaknya seperti itu. Yang menyiapkan bukunya itu kakaknya. Jadi saya kira anak ini memang perlu perhatian ya, kurang perhatian dia di rumah, makanya dia mencari perhatian di sekolah seperti itu, Ibu. Makanya Ya, jadi yang ya, yang Bapak Komang lakukan itu sudah bagus menurut saya, Pak Komang. Nah, dari beberapa yang Pak Komang sampaikan atau yang Pak Komang jelaskan, hal mana yang menurut Pak Komang menjadi prioritas pertama yang akan Pak Komang lakukan di kelas? ya, tentunya prioritas utama itu adalah berkoordinasi dengan orang tuanya. Ya, itu yang belum tercapai untuk saat ini. Belum bisa menghadirkan orang tuanya ke sekolah seperti itu. Sudah saya kasih tahu, dengan alasannya dia sibuk bekerja seperti itu. Langkah yang sangat bagus. Kira-kira ada langkah lain yang Pak Komang lakukan, misalnya berkolaborasi dengan rekan sejawat atau kepala sekolah, Pak Komang? Ya, tentunya pasti ada, Ibu. Saya sering berkoordinasi dengan guru sebelum dia kelas 3. Jadi saya berkoordinasi dengan guru kelas 2, saya menanyakan bagaimana anak ini di kelas 2. Kemudian saya juga bertanya ke guru kelas 1-nya bagaimana anak ini dulu di kelas 1. Jadi memang anak ini seperti itu dari kelas 1 dan kelas 2 seperti itu. Makanya saya ingin menghadirkan orang tuanya sebenarnya seperti itu. Tapi belum bisa untuk saat ini karena dengan alasan orang tuanya sibuk bekerja seperti itu, Ibu. Apakah dengan cara itu dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar murid di kelas, Pak Komang? Ya, setidaknya orang tua memperhatikannya di rumah, mungkin menanyakan ada tugas atau tidak. Setidaknya nanti dia akan mau mengikuti pembelajaran di kelas dengan sama seperti teman-temannya seperti itu, Ibu. Padahal sudah minat siswa, kebutuhan belajar itu sudah saya petakan di kelas seperti itu. Cuman hanya ada sedikit aja kelainan ini, kurang perhatian sebenarnya dari orang tuanya. Itu saja sebenarnya, Bu. Dari diskusi ini, apakah Pak Komang bisa ceritakan kembali apa yang akan Pak Komang lakukan selanjutnya? Mungkin selanjutnya saya akan lebih memperhatikan siswa ini, dalam arti saya ingin menyeragamkan, sebenarnya tidak ada ini yang spesial, ini yang tidak seperti itu. Jadi semua siswa itu saya anggap sama, pembelajaran juga sama, cuma sudah saya petakan yang mana anak yang visual, auditori, dan kinestetik sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Seperti itu, Bu. Nah, bagus sekali, Pak Komang. Saya suka dengan apa yang Pak Komang capai dari diskusi kita hari ini. Lalu komitmen apa yang akan Pak Komang lakukan untuk menjalankan
rencana Pak Komang tersebut? Ya, tentunya komitmen ini akan saya lakukan continue ya, berkelanjutan seperti itu. Tidak hanya hari ini saja seperti itu. Jadi saya akan melanjutkan setiap hari kalau bisa. Karena saya sebagai wali kelas kan setiap hari hadir di kelas tersebut. Kan seperti itu, Ibu. Jadi komitmennya ini berkelanjutan seperti itu, Ibu. Saya bertanya sama Pak Komang, siapa yang dapat membantu Pak Komang untuk menjalankan komitmen ini? Ya, tentunya dari dukungan teman sejawat di sekolah, kemudian tidak terlepas dari kepala sekolah dan juga tentunya orang tua siswa tersebut sebenarnya, Bu. Sangat luar biasa sekali Pak Komang. Semoga semuanya dilancarkan ya Pak Komang. Saya tunggu info Pak Komang setelah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan merefleksikan proses pembelajaran. Semoga sesuai dengan apa yang Pak Komang harapkan. Semoga anak-anak di kelas semakin lebih senang dan kreatif dalam belajar. Seperti itu Pak Komang. Ya, Ibu. Ya. Nah, mari kita akhiri coaching hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Ya. Terima kasih Pak Komang. Ya, terima kasih, Bu.